Rada liar soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fa'lam annahu la ilaha illallah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil qail afdalu ma qultu anna wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wa ala alihi wa ashabihi alladziina jahadu wa nasaru dinahu ala sa'idril adyan bi'ila'i kalimati la ilaha illallah wa ala tabi'ihim wa tabi'i tabi'ina lahum ihsan ila yaumiddin bitajdidi imanihim bikasrati qawli la ilaha illallah Allahumma ftah alaina baba la ilaha illallah kama fatahtaha ala ahli la ilaha illallah. Nas'aluka ya Allah an tuhyiyana bila ilaha illallah wa an tumitana ala la ilaha illallah wa an tahsyurana fi zumrati man qala la ilaha illallah wa an tunawwira qulubana binuri la ilaha wa an tudkhilanal jannata bimiftahi la ilaha illallah. Amin ya Allah ya Rabbal. Amma ba'du. Ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam as'adun nas bisyafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan min qalbi. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil. Yang mulia para alimil ulama, para kiai, para asatid wal asatidah, para kesepuhan, para guru, para tokoh, kepala pemuda, semuanya yang saya muliakan, mudah-mudahan ditambah kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terhormat aparatur pemerintah, sipil maupun militer, atasan sampai bawahan, mudah-mudahan senantiasa mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bisa menjalankan amanahnya, agar kelak di hari kiamat terlepas dari tuntunan kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Segenap tamu undangan acara haul Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani
baik yang jauh maupun yang dekat, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan rasa takdim dari pribadi saya, khususnya keluarga besar Bapak Kiai Muhairi bin Bapak Hasan. Mudah-mudahan kita berkumpul di sini mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting pada saat ini kita adalah diakomodir oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, agar kelak kita dibimbing, dituntun, ditunggu di ujung jembatan Shiratal Mustaqim, dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah kita berzikir la ilaha illallah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pertama, mari kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita sekalian, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat yang asasnya kalimat la ilaha illallah. Bila ilaha illallah, insya Allah kita sekalian dilahirkan ke alam dunia. Ma'ala ilaha illallah, kita menjalani kehidupan di dalam dunia. Insya Allah ala la ilaha illallah, kita akan dipanggil kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus insya Allah bimiftahi la ilaha illallah, kita akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang ingin masuk surga? Siapa yang ingin masuk surga? Siapa yang ingin masuk surga? Katakan saya. Siapa yang ingin masuk surga? Yang tidak angkat tangan tidak akan masuk surga. Saat ini sedang dihadiri oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Nanti ditunggu di sana oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Katakan siapa yang ingin masuk surga? Katakan saya dan angkat tangan. Siapa yang ingin masuk surga? Siapa yang ingin masuk surga? Siapa yang ingin masuk surga? La ilaha illallah. Liar jangan ngasok barang nama. Berangkat di lembur jam 2 subuh tadi. Ngen kagok nges jadi pemain sandiwara teh ya. Nges kudu tampil ke panggung mah, tetep kudu maju ke panggung. Lantaran terlanjur jadi pemain sandi. Bener tuh. Kurang pemain sandiwara lain. Kurang ya pemain sandiwara lain. Cek si Abdul Qadir mah urang ya pemain sandiwara. Naon dasarna? Pan urang ke turun di panggung dibayar. Bener tuh. Bener tuh. Masih lumayan lah pemain sandiwara oke. Salawat teriring salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad, keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, dan mudah-mudahan kita sekalian tercatat sebagai pengikut beliau yang setia sampai di akhir hayat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal. Alhamdulillah. Pertama, saya berdiri di sini sebetulnya bukan mau memberi tausiah. Cuman kebetulan saja jauh sebelumnya saya juga tidak dikonfirmasi apa-apa. Cuman kebetulan sudah tenda berdiri, ada firasat saya tidak dikasih aba-aba apa-apa oleh panitia, karena memang saya bukan kiai yang dipanggil, bukan ceramah untuk ceramah,
Karena saya keluarga di sini, saya orang sini, saya orang Kumpai. Ngakun tuh, saya orang Kumpai. Insya Allah. Semenjak berdirinya hal ini, saya terus hadir karena memang saya orang Kumpai. Ini rumah saya, ini lingkungan saya. Itu. Makanya ketika ada undangan di media sosial, penceramah saya, walah kok saya penceramah? Kan mekanismenya penceramah itu sebulan sebelumnya itu sudah datang dulu ke, betul apa betul? Itulah gaya penceramah zaman sekarang. Itu. Makanya saya juga agak-agak begitu loh gitu. Agak kayak penceramah zaman sekarang. Jadi pakai waktu, pakai DP. Betul. Pakai pengawal. Ini uculuk. Maghrib datang ke masjid salat. Nu kenal seselaman, nu henteu cicing bae. Datang ke sini pun saya tidak diberikan fasilitas apa-apa karena memang bukan penceramah. Di antaranya itu. Cuman saya sedikit, saya merasa punya tanggung jawab untuk terus melanjutkan haul Syekh Abdul Qadir ini. Saya punya tanggung jawab untuk terus mengawal dan membimbing adik-adik saya menjalankan pesantren ini. Saya punya tanggung jawab untuk senantiasa membimbing dan melihat dan mengarahkan insya Allah kepada yang positif dan lebih maju. Wabil khusus dalam acara haul ini. Pertama yang akan saya pesankan, biar di halayak ramai, terutama kepada adinda tercinta Kiai Haji Rahmat Muammar, ingat ke pesan Bapak, ingat, semakin hari perjalanan kita kelihatannya semakin enak, semakin hari perjalanan kita kelihatannya semakin maju, tetapi beban dan amanah di pundakmu semakin berat. Betul apa betul? Bagaimana bisa dibilang berat? Karena punten, yang hadir ini bukan ratusan orang, mungkin ribuan. Lamun cek peribahasa masyarakat orang, di mana kita undangan ke masyarakat, di mana kita didatangi undangan oleh masyarakat, setidaknya nanti kita bisa datang ke rumah bapak-bapak dan ibu-ibu ini. Itu adalah salah satu hak yang harus kita jalankan. Apa harus kita kiai datang ke masyarakat? Harus. Kenapa? Supaya kita jangan merasa selalu jadi kiai. Kalau kita selalu didatangi oleh masyarakat, kita duduk di sini, itu memang kita selalu rasanya gede. Padahal itu adalah bahaya. Di mana kita merasa gede, di mana kita merasa pintar, di mana kita merasa segalanya. Allah Ta'ala. Ketika Allah menjadikan satu makhluk yang terhebat, di mana para malaikat mengikut, tunduk, tapi pada akhirnya jatuh serendah-rendahnya, hina sehina-hinanya. Siapa dia? Iblis laknatullah. Betul? Nah ini. Makanya kalau kata orang tua dahulu itu, segala bentuk apapun di dalam kehidupan dunia ini adalah cobaan, ujian. Betul? Susah namanya ujian dan cobaan. Kaya namanya ujian dan cobaan. Kebenaran diberi muka pas-pasan itu ujian. Dikasih muka cantik juga cobaan. Dikasih muka tampan juga cobaan. Betul apa betul? Ini. Jadi kita harus lebih hati-hati lagi. Ada pepatah, semakin tinggi pohon, semakin kencang angin menerpa. Semakin tinggi pohon, semakin kencang angin menerjang. Makanya kita harus selalu ada di bawah saja. Kajeng Allah nu ngangkat derajat urang
dengan ketawaduan kita sesuai dengan hadis Rasul, man tawadhu'a rafa'ahullah. Betul. Siapa yang tawadu, insya Allah akan terus diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini kita diamanahi beban berat, agar kita selalu bisa membawa beban ini. Karena saya yakin Bapak, Ibu, saudara-saudari yang hadir di sini ini, dengan wasilah al-mu'amariyah, dengan wasilah panitia, dengan wasilah masyarakat Kumpai pada umumnya, semua juga mengharap kebarokahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan wasilah haul Tuan Syekh Abdul Qadir. Betul apa betul? Iya apa iya? Asa batur ujuk-ujuk diditukah dia balik nah yang susah. Bener tuh? Setidaknya adalah senang hati, bahagia hati, wasilah orang tas calik di dia, kumpul di dia, engke orang datang ke imah ditambah hidayah ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, saya berpesan kepada adik-adik yang lain, keluarga besar Bapak Muhairi, mari kita bersatu padu memikul amanah ini dengan tidak lepas, dengan senantiasa koordinasi dengan masyarakat lingkungan, berkoordinasi dengan masyarakat. Ingat, urang gede ku masyarakat, urang hirup ku masyarakat, urang boga duit ya ku masyarakat. Bener? Naon sababna? Sebab saya sendiri sudah merasakan. Saya tidak punya profesi apa-apa, tetapi saya bisa makan. Diberi daharna jeung berkat. Pamajikan diberi dahar berkat. Anak diberi dahar berkat. Insya Allah hirupna berkah. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah. Mudah-mudahan usababiah dalam kesempatan ini, Masya Allah, saya merasa ta'ajub dengan waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memanggil orang tua kami, di mana bertepatan dengan akan memperingati Tuan Syekh Abdul Qadir, di mana di sini kita diingatkan jangan sampai lalai, jangan sampai sombong, jangan sampai angkuh. Ingat. Dan mudah-mudahan dengan adanya saat ini memang kita lagi dirundung sedikit duka, karena sebagai manusiawi pasti di manakala kehilangan salah satu anggota keluarganya, apalagi orang tua yang tercinta, pasti kita merasa duka, pasti kita merasa sedih. Betul apa betul? Iya apa iya? Makanya alhamdulillah saya pribadi dan semua adik-adik saya, keluarga saya memohon doanya kepada para masyayikh, para guru, para ahli silsilati thariqatil qadiriyah wa naqsambandiyah. Mudah-mudahan kami diberikan kekuatan, diberikan kesabaran, diberikan istiqomah, diberikan terus bisa menjalankan amanah, dan mudah-mudahan pelaksanaan haul Syekh Abdul Qadir di tahun-tahun yang akan datang semakin semarak dan semakin barokah. Tak lupa orang tua kami, Bapak Kiai Muhairi, mudah-mudahan beliau diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni segala hilaf dan salahnya, mudah-mudahan ditempatkan di tempat surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sedikit tuntutan sebetulnya dari panitia. Ini dari panitia. Coba Kak Haji Cena nyampaikan sekilas tentang torekoh, tentang dzikir la ilaha illallah. Sebenarnya ada rasa kumaha kitunya dina hate teh. Hiji urang lain ahlina, lain ahli la ilaha illallah. Anu kedua juga pan la ilaha illallah itu adalah pan tasawuf, pan torikoh, pan waro,
Van Afik, yang dimana sebetulnya tidak perlu dibahas di publik, tidak perlu disampaikan dalam ceramah di antaranya. Tetapi mungkin karena ini sudah akhir zaman, zaman sudah semakin memucuk, di mana kita ingat barangkali adanya haul Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani ini adalah mungkin barangkali 10 tahun terakhir ini. 10 tahun terakhir ini barangkali di kisaran sekitar 2020. Sekitaran 2010 ke sini diantaranya berjalannya haul Tuan Syekh Abdul Qadir di mana-mana. Cuman saya juga dapat amanah. Dapat amanah terutama dari guru. Awas, kade, sing hade, sing eling. Anu dibawaku urang ieu adalah lain wali-wali. Lembet lain wali lelewora, tapi sultanul aulia, raja nawali, pemimpin nawali, kepala nawali, anu nyandang kutub sangat luar biasa ke kutubana. Kutubanana kutubul gaos, kutub merangkul semua murid, baik yang taat maupun yang tidak taat. Kalau kita ada rasa cinta dan mengikuti bimbingannya, kita diaku murid dan terus-terusan kita dilindungi oleh beliau. Di dalam beberapa kitab manaqib sudah jelas diterang-terangkan hal itu. Betul apa betul? Iya apa iya? Sebelum kita meniti seperti apa sesungguhnya perjalanan tentang zikir dengan kalimat la ilaha illallah itu. Ada salah satu hadis ini memang ada kontroversi di antara para peneliti hadis. Ada yang mengatakan itu bukan hadis, tapi ada yang mengatakan itu hadis walaupun dhaif. Di antaranya adalah hadis man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Dzikir la ilaha illallah yang pada akhirnya nanti akan mengkerucut pengenalan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala lewat proses muridin, salikin, wasilin, syahidin, arifin. Inilah nanti jabatan yang akan kita sandang ketika kita terus-terus proses mengamalkan la ilaha illallah. Man arafa nafsahu, barang siapa yang mengenali diri kita sendiri, faqad arafa rabbahu, pasti suatu saat akan mengenal, akan kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Puntennya kadang-kadang nyender ya kebenaran ya masya Allah, ya lain kebenaran, ya tiang ayat di dia ya geus aya catetana di loh mahfudna jimumu nyen tiang di dia ya engke pake nyandar ka haji di dinya teh eta dina loh mahfudna. Masya Allah, tiang nabe geus jadi sahid bakalna ieu. Sahid urang sadaya bakal asup ka surga. Tukang kamera bakal asup surga. Ngan datang ka surgana tetep manehna mah kieu-kieu bae bakalna. Nu penting ka surga, geus ka surga mah urusanna gampang. Apalagi di dia seur ulama, seur kiai masya Allah, seur para masyayikh ahli silsilati thariqatil qadiriyah wa naqsabandiyah insyaallah. Mari kita kenali diri kita. Kata ulama, i'lam annal insana muraqabun min asyarati lataifah. Punten para guru, pami lepat hoyong dilereskeun. I'lamu perlu dikauninga ku aranjeun sararea. Wabil khusus anu hadir di dia, khususna sadayana umat manusia. Annal insana muraqabun min asyarati lataifah. Bahwasanya manusia itu disusun dari 10 latifah.
Betul. 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 Udah kletik ulah wakamilu can ijazah maneh. Itu yang mah urusan sarepuh mau aya di dia. Bahwa manusia itu, kejadian manusia ini, kita ini tersusun dari 10 latifah. Sanes latifah kumpai sanes latifah bojong, latifah istilah ahli suluk, latifah istilah ahli torikoh. Bahwa orang sadaya, ya sadayana manusia itu tersusun dari 10 latifah. Walaupun nanti dalam praktek ada 7 latifah ditambah 13 murokobah kalau sudah level Khalifatul Kubro. Tapi kalau kita levelnya masih Khalifatul Sugro sampai 10 tambah murokobah 3, itu pun geus kawalahan urang mah. Bener bener. Komo lamun urang dikir di masjid di tengah puting atau di imah tengah puting bari goyang-goyang jiga nu dikir ni kalangan la ilaha illallah la ilaha illallah atuh meureun urang murak sagala-galana nya. Homsatun tusamma alamal amri, anu 5 latifah disebatkeun nyaeta alamal amri. Wa homsatun uhra tusamma alamal khalqi, anu 5 kaduana disebat alamal khalqi, alam kejadian pikeun urang di internet. Anu 5 pertama hiji, mudah-mudahan tidak salah, latifatul qalbi. Betul. Anu kedua latifatur ruh. Anu katilu latifatus sir. Anu kaopat latifatul khafi. Anu kalima latifatul akhfa. 5 yang lain yang termasuk dalam kategori alamul khalqi. 1 latifatun nafsi. Yang kedua sebetulnya latifatul qalb. Tetapi di sana disimpulkan dengan al-anasiril arba'ah. 5 tambah 1 tambah 4 sama dengan 5. Apa itu anasir? Mungkin bahasa keren disebut unsur-unsur kejadian manusia, cikal bakal kejadian manusia. Apa diantaranya? Diantaranya manusia pertama diciptakan dari apa? Dari bumi. Yang kedua air. Ketiga angin. Keempat api. Betul? Aya kabeh dina urang eta aya. Tak iya urang mengenal diri urang heula ya, mengenal diri urang heula supaya urang ke bakal kenal jeung Allah. Insya Allah lebih jelasnya, lebih lanjutnya nanti datang ke mursyid masing-masing, datang ke guru masing-masing. Siap nggak kita mengamalkan la ilaha illallah? Siap nggak kita bertorikoh? Siap, harus siap semuanya. Nah itulah diantaranya latifah yang 10 di diri kita sebagai manusia itu diantaranya ada 10. 1 latifatul qalbi. Kata didikan torikoh bahwa latifatul qalbi itu adanya di susu sebelah kiri turun ke bawah kira-kira 2 nyari. Jadi kesimpulannya di sini. Susu mananya susunya? Bingung. Soalnya susu mah tuh bisa diukur ku susu urang lantaran susunya masing-masing. Ini kita jangan ngukur dari ujung susu ya. Kalau dari ujung susu repot. Jadi kita dari pangkal.
dari pangkal. Ini di sinilah latifatul qalbi. Latifah qalbi. Di mana di sana di qalbi ini ada tempat kebaikan, ada tempat kejelekan. Makanya kejelekan ini dengan kita berijazah thariqat Qadiriyah terus kita hilangkan dengan kebaikan, yaitu wabil khusus dengan kalimat la ilaha illallah. Kejelekan-kejelekan yang ada di dalam hati. Contoh, kalau pemuda malam minggu seperti ini, enaknya di mana ya? Nganjang. Di dia mati ayat tongkrongan sih, jadi masih nyaman. Paling nganjang ke imah. Bapaknya disogok rokok gentong. Aman pak, hansip beres. Pokoknya mah sampai jam seberapa ya Kang? Jam 12 lah, jam 12 paling kan gitu. Tak eta ketika aya pikiran malam minggu ini kita pengen nganjang, pengen apel. Karena tadi waktu sholat isya kita berzikir, pas tepat latifatul qalbi itu kita hujani dengan kalimat-kalimat thayyibah, dengan kalimat-kalimat yang agung, dengan kalimat-kalimat yang mulia, yaitu kalimat la ilaha illallah. Akhirnya mereka sadar, nggak jadi nganjang. Ingat ada undangan haul Syekh Abdul Qadir Jailani. Ketimbang berangkat ke rumah cewek harus pakai duit, mending berangkat ke tuan Syekh Abdul Qadir. Kurang apa? Minum dikasih, kue dikasih, datang dihormat. Mana ada nganjang dihormat ku calon mitoha. Aya oge diintip. Coba ya budak hade ente, ya budak hade ente. Ngintip bae eta mitoha. Gitu. Ngintip bae. Kadang-kadang lamun ada reaksi dari cowoknya, ada reaksi rada ngadeketan cewekna eta si bapak sok ngode. Ku jadi kan gitu. Jadi daripada mending keneh urang kumpul dina haul tuan Syekh Abdul Qadir. Eta wasilana diantarana kusabab urang zikir. Makanya di dalam didikan Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah, di sana ada tuntunan wajib melaksanakan amalan zikir setiap waktu 165 kali. Lebih bagus. Jangan jadi patokan. Kurang, ulah. Itu nyampe kemana-mana kurang mah. Itu. Kita ke bagian 5 yang kedua, yaitu diantaranya latifatun nafsi dan anasir yang 4. Anasir yang 4 diantaranya adalah kita diciptakan dari bumi. Yakin tuh? Percaya tuh? Walaupun asalnya yang diciptakan dari bumi itu adalah Abul Bashar Adam alaihi, Nabi Adam alaihissalam tertera di dalam Al-Quran, tumang mangdoi, turagudoi, bahwa Nabi Adam itu diciptakan dari bumi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percaya? Yakin? Bahkan di dalam kitab Syarah Tafsir Jalalain, Futuhatul Ilahiyah, di sana pengambilan tanahnya itu dari berbagai macam tempat. Makanya pada akhirnya bukti kepada kita keturunan anak Adam ini warnanya bermacam-macam. Aya nu bodas, alhamdulillah. Aya nu geunuk. Aya nu hideung, sawo mateng. Sampai 66 warna. Coba lebih jelasnya kalau kita nanti ada rezeki dan ada nasib berangkat ke Makkah Mukarramah. Di sana nanti kita lihat berbagai macam manusia. Tetapi kita punten
punten orang Kumpai, punten orang Banjarsari, punten orang Cimanggu, punten sadayana. Gara-gara orang biasana di imah bae, gara-gara orang biasana di kota di dia bae, gara-gara di Indonesia bae, pas berangkat ke Mekah kapanggih jeung jelma hidungnya jika luar biasa. Eta awas entong komentar di ditu mah langsung teplek bae, dikepret bae di ditu mah, dibaledog bae di ditu mah. Jadi astagfirullahaladzim, urang nemponu hideung, urang alhamdulillah lantaran urang masih ada harapan gitu. Inilah ketika kita memang benar tahu dari mana kita asalnya dan siapa kita ini. Pada akhirnya kita sesama kita tidak akan mencela, tidak akan mencaci, tidak akan membenci. Betul? Tidak ada yang sempurna manusia ini berperilaku macam apapun, termasuk perkumpulan seperti ini. Kata kita ini adalah positif, kata kita ini adalah bagus, tetapi belum tentu kata orang lain. Betul? Di dalam organisasi, ada organisasi ini, ada organisasi itu. Semua saling hujat, semua saling cela, semua saling merasa benar sendiri. Ini tidak boleh. Tidak boleh, saudara. Kedengaran enggak? Tidak boleh, saudara. Suara siapa itu? Nah, tidak boleh, saudara. Betul? Tetapi kadang-kadang kita lupa. Karena tadi itu sumber dari hati kita itu adalah kejelekan, hasudan, di antaranya itu. Bahkan sampai nanti saya menyimpulkan para ahli torik yang ada di sini ini, saya tidak menafikan mungkin ada yang tingkatannya sudah level suluk, tapi sementara mayoritas kita ini yang sudah ijazah, yang punya silsilah, paling datang ke makom tabaruk. Betul? Iya. Ijazah ti guru, unang sanad, unang silsilah. Di antara tiap waktu orang wirid, tiap waktu orang zikir, tiap waktu orang nilep letah, huntung ngageget, panon perem, ngabayang naon, ngabayang guru orang anu ngebimbing supaya menghasilkan faid al barokah ti Allah Subhanahu wa taala. Paling makomna orang di makom tabaruk. Naon dasarna? Dasarna syarat kita kurang terpenuhi. Zikir la ilaha illallah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, jangan khawatir apa kita tidak termasuk karena kita tidak punya ijazah dan tidak punya silsilah. Insya Allah semua termasuk. Zikir la ilaha illallah pertama terbagi dua, ada zikir hasanah, ada zikir darajah. Naon cenah? Zikir hasanah, zikir darajah. Lain hasanah ulang lembur lain. Ya. Zikir hasanah. Zikir hasanah itu adalah zikirnya kita semua yang tidak pernah ijazah dan tidak punya silsilah. Tetapi ketika ada orang mengucap la ilaha illallah, kita merasa senang dan merasa cinta. Orang senang tuh lamun zikir la ilaha illallah. Cinta tuh. Yang merasa cinta katakan saya. Siapa kita? Ahli la ilaha illallah. Insyaallah. Dengan wasilah la ilaha illallah kita insyaallah akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua zikir darajah. Zikir darajah ini masih terbagi dua, Pak. Satu zikir darajah lit tabaruk, kedua zikir darajah les suluk. Jigana aya di dieu jigana ieu salah satuna di antarana ari wali mah mal kanyahuan ieu kecuali ku pada walina gitu. Kadang-kadang wali mah udud bepan gitu, ari ahli syariat mah tumunang udud pan gitu di antarana. Urang mah ahli syariat tumunang udud lantaran minimal udud itu membuat kantong kering. Rata-rata jelma nu boga naon? Jelma nu beuki udud rata-rata
korupsi uang keluarganya. Ibu-ibu, halo ibu-ibu. Bu, kira-kira mun salakina tu ngaroko 1 juta. Lu tarik, tenang bae moal kanyahoan, tenang di dia salakina ge. Kira-kira mun salakina eureun udut 1 juta. 1 cenah Pak. Gila aing. Gitu. Eta syariat ya syariat punten. Ari wali mah benten deui. Senajan ngujus bege wali nggak beda wali mah. Lantaran wali mah horekul adat. Tuh beda. Tuh sarua jeung kurang. Itu. Gitu. Lisuluk litabaruk. Mun litabaruk eta diantarana kedah ijazah, kedah silsilah. Ya punten masyarakat ayeuna ieu rada trauma karena urusan ijazah. Lantaran di mana-mana ijazah eta biasana sok aya mahar. Betul tuh? Bener tuh? Iya kadang-kadang trauma. Pemuda-pemuda iya oga cenah kurang ijazah. Kunaon atuh urang teu boga mahar. Nah, iya urusanna. Punten para kiai, punten para ustadz. Ya, saya yakin kalau di antara kita mah di dia, insya Allah tidak terlalu mengharapkan mahar. Ngan lamun dibere mah diterima baik. Itu insya Allah. Cuman eta cek edah Imam Subki mah al adat tunazilu manjilatas syarti. Adat kebiasaan nempo batur mun ijazah mere amplop ka guru. Urang tuh boga amplop arek ijazah tuani eta qaedahna al adat tunazilu manjilatas syarti. Tapi nuntos biasa mah teraskeun bae. Najan ka abi ga ditampi insyaallah. Insyaallah. Ditampi teraskeun bae. Nya arek ti mana deui urang ih. Ti mana deui atuh. Ih. Sakieu gedena ge. Acara sakieu gedena bapak balik mau berkat pakai baskom eta gara-gara mahar eta gara-gara ya. Walaupun di satu sisi memang sering saya didoktrin bahwa kamu kalau pengajian kalau tabligh kamu mengharapkan amplop itu namanya kiai ngamen. Betul apa betul? Benar apa benar? Tapi kira-kira ari datang ti Serang teh di ongkosan mah. Jujur saya tidak menerima jujur. Ya komo ieu mah keluarga rek mah. Cuman panitia maksa ka urang. Maksa. Jadi akhirnya kumahnya ditepis-tepiskeun akhirnya eta amplop hiber kana kantong. Kapaksa. Itu. Ya. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, kembali kepada kalau zikir li tabaruk itu cukup dengan ijazah, cukup dengan silsilah. Ijazah itu apa? Ijazah itu artinya bimbingan atau arahan atau doktrin dari guru orang, yaitu mursyid itu. Cara duduknya bagaimana? Cara tarikannya bagaimana? Betul? Lapat-lapat yang dibacanya apa? Contoh kecil, ketika kita ditalkin oleh guru membaca kalimat la, panjangnya 5 harkat di dalam la itu tersimpan sifat wajib ke Allah nya eta ada sifat 5 wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi. Sok aya hadir, sok aya hudur dina hate ketika kita la wujud jeung lalawanana, qidam jeung lalawanana. Lalawanan wujud Adam, lalawanan qidam anyar hudus, lalawanan baqa panah, lalawatan muhalafatul lil hawadisi mumatsalatuhu lil hawadis, lalawanan qiyamu binafsihi ihtiyajuhu illa mahalin wa ila mukhassisin. Sok aya eta kira-kira lamun urang narik la wujud kita bakona aya
Lamun dina syariat ieu sarua urang jeung takbir. Nalika takbir urang ngahadirkeun qasdu ta'rud ta'yin. Allahu Akbar. Di jero Allahu Akbar itu aya qasdu ta'rud ta'yin. Qasdu itu artinya usolli, ta'rud itu artinya fardhu, ta'yin itu artinya maghrib. Pada waktu Allahu Akbar, lamun bisa 2 harkat bae Allah na, tuh bisa nambah 4, tuh bisa nambah genep, tuh bisa nambah 10, bahkan sampai 14 harkat. Karena dibolehkan sampai 14 harkat, walaupun hanya sebatas menurut qiraat sad. Qiraat sad. Qiraat sad itu yang mutafak adalah qiraat arba'ata asyara. Kalau qiraat asyara itu masih hilaf, tarik menarik kepentingan antara qiraat sad dan qiraat mutawatir. Gitu. Oh, ternyata zikir juga harus mengenal qiraat. Iya. Zikir juga harus mengenal nahwu. Iya. Zikir juga harus mengenal sorof. Iya. Zikir juga harus bisa baca Quran. Iya. Zikir juga harus bisa baca kitab. Iya. Jawabannya di awal khutbah saya cuplik. Alhamdulillahil qail fa'lam annahu. Coba kita hayati, coba kita resapi. La ilaha illallah dulu apa fa'lam dulu? Fa'lam dulu apa la ilaha illallah dulu? Fa'lam itu isim apa? Segatnya fi'il apa? Amar. Amar itu tentunya ada mustaqmin hu-nya. Kalau kata ulama Basra adalah fi'il apa? Masdar, isi masdar. Kalau kata ulama Kufah mustaqmin hu itu adalah fi'il madhi. Fi'il madinya amr itu apa? Alima ya lamu urang dikir kudu boga ilmu, tu boga ilmu mal bakal nyampe ke Allah. Kesimpulannya, teruskan hal Abdul Qadir, teruskan dikir, teruskan la ilaha illallah, ngen ulah sampai tinggalkan ngaji. Ulah sampai entu daek hadir ke pengajian karena Pak Lam anahu la ilaha il. Siap ngaji? Siap ngaji? Insya Allah. Kumaha kitu tah eta? Kira-kira kitu teh? Pak, kira-kira kitu tah? Kumaha lamun urang durder dikir bae teu daek ngaji kumaha? Di lembur urang, lain di dia lain. Lembur hiji deui. Pos 1 lagi. Pos 1 asli itu di sana, pos 1 saya. Di sana itu kebiasaan jeleknya para pencipta Syekh Abdul Qadir itu daek song macakeun manakib Syekh Abdul Qadir alias wawacan Syekh ngan teu daek salat. Kira-kira di dia aya teu nu kos itu? Di dia tuh aya di dia mah. Tah eta. Tapi mudah-mudahan di era semakin modern ini, mudah-mudahan semakin sadar. Apalagi dengan ada peringatan-peringatan seperti ini, bahwa kita semakin terketuk dan mudah-mudahan mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali cinta Tuan Syekh Abdul Qadir, tetap cinta Syekh Abdul Qadir. Di antara ajaran Syekh Abdul Qadir itu adalah menuntut ilmu. Apalagi kalau kita para majelis tarekat ini diantaranya mengadakan pembahasan pengajian kitab-kitab Tuan Syekh Abdul Qadir. Jujur, walaupun tata cara zikir tidak ada di dalam kitab Syekh Abdul Qadir, tetapi setidaknya adab-adab dalam kehidupan kesehariannya Syekh Abdul Qadir di sana diantaranya diterangkan. Saat ini alhamdulillah kitab yang paling besar beredar di Indonesia Tafsir Jailani. Gaduh tuh Tafsir Jailani. Gaduh tuh Tafsir Jailani. Aya oge Mang Jailani. Tafsir Jailani. Eta paling besar saat ini yang beredar di Indonesia. Itu diaji saat ini di majelis Abu Ya Murtadho hari Minggu setelah Dhuhr. Di antaranya itu Tafsir Al-Jailani. Murah Pak, murah kitabnya, cuma 1,5 juta. Sorangan beli HP bae 4 juta. Gila aing. Ari ngadengekeun kitab 1,5 juta kuatnya geder.
aras ngegeder iya gara-gara orang luas asana. Di majelis saya Pak, di majelis saya, dan terbuka, kadang tidak dikunci, tempatnya juga terbuka. Ada salah satu kitab, kalau nggak salah Tarikhul Islam yang lengkap, itu harganya 50 juta Pak. Itu adanya di majelis Pak, nggak dikunci Pak, tapi nggak ada yang ngambil, aman. Bingung anu rek maling, bingung kemana dijualnya ya. Mending kena nyolong besi aya kiloan anak daripada memiliki nyolong kitab engke dijual Kak Kiai bisi Kiai na eta muridna bisi iya menjat tanda tangan ka haji cenah. Ah eta bari naga Kiai mah moal samudah itu mengambil barang-barang curian diantaranya. Karena Kiai itu bener cek Al-Qur'an, Kiai eta leuletikan ulama. Inna mayakhsyallaha min ibadihil ulama. Jadi dikir orang saat ini mayoritasnya standarnya eta dikir la ilaha illallah darojah lit tabaruk. Insya lesteuing Pak tabaruk gah. Ulah gengsi dikir orang disebut dikir tabaruk tapi itu daek ningkat amaliyahna. Sebenarnya mah babari orang ari arah yang ningkat mah diantarana. Babari jauhi kesenangan dunia, cukup kesenangan hati. Senang itu adanya di sini, seperti sakit juga adanya di sini. Betul nggak? Senang itu adanya di sini, bukan di mata. Mata itu hanya sekilas saja. Ketika kita melihat wanita cantik, ketika kita melihat wanita cantik, kita sapa, dia menyahut, senang nggak? Senang nggak? Tapi selamanya nggak senangnya. Enggak, sekilas aja. Pas giliran disapa wanita cantik, dia menyaut ke kita. Giliran diburina aya bapana bari matana melotot. Rek naon dia nyapa-nyapa anak aing. Tah. Tetapi ketika kesenangan itu di sini, di hati, insya Allah itu akan senang sekujur tubuh kita. Amin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, lisuluk. Nah ya lisuluk ya, tantangan bagi kita, terutama para ustadz muda, para ajengan-ajengan anom. Jangan tidur, jangan terlena dengan punya mobil, mobilnya juga dapat ngangsur. Jangan terlena. Bagaimana caranya kita punya mobil tidak ngangsur, punya motor tidak kredit? Karena ngangsur motor dan mobil itu hukumnya riba yang selama ini ditutupi oleh kita para ajengan-ajengan muda. Akan dia rasa dia bonggan aing dipaksa ceramah pugu aing capek. Ayo orang aji ayat alladzina yaquluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatahabbathu syaitanu minal mas dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislu riba wa ahallallahu riba wa halallahu al-bai'a wa harrama riba pamang ja'ahu mau'idatum mir rabbih pangtaha masalah wa man adafa ulaika ashabun nari hum biha naudzubillah min dalik. Balik di masjid pakai sorban tas berjamaah, balik di masjid tas pengajian, ternyata orang masih boga dosa seolah-olah zina dengan ibu kita 36 kali. Naudzubillah min. Kalau pikiran normal orang kira-kira orang balik di masjid nempo ibu, bu hayu orang ewean. Secara nyata nah kira-kira ngeri ente. Ustadz make sorban datang di masjid nempo indung na keryo goleran ngomong bu hayu orang ewean. Ngeri ente. Anak mana yang lebih doraka dibandingkan anak yang bersetubuh dengan ibunya? Sekali saja takbir, sekali saja. Karena saya mah bukan ahli takbir tapi ahli la ilaha illallah. Sekali saja, ini hak saya yang ada di atas. Lain kali saja nanti kalau ada penceramah yang lain ngajak takbir. Kalau kita mah la ilaha illallah. Kenapa harus la ilaha illallah? Dengan mengucap la ilaha illallah masuk surga. Walaupun tukang malik, walaupun
walaupun tukang zina, walaupun tadi termasuk tukang riba, walaupun tapi digodok heula. Dosa riba dikumbah dosa cina, dikumbah dosa maling, diangkat di neraka ayat capan. Cap Atikur Rahman, ialah peperdekaan pangeran baru keluar dari penjara. Balik ke ahlina di surga. Si anu cenah. Gening cenah ayat tatoan. Eta gara-garana riba. Urang hayang langsung tuh asup surga, hayang langsung asup surga, hayang tuh, ayo urang bebarengan komitmen, niat perangi riba. Tadi sambutan tokoh masyarakat, baldatun toyibah warobon, mana mungkin negara kita, kampung kita mau baldatun toyibah warobun gopur, mana mungkin. Hiji sholat tilok berjamaah, kedua nu ngaji eta rata-rata nu umur 70 tahun ke atas, katilu rata-rata setiap bulan sekali datang rombongan anu make jaket hidung, bari make sepatu gagah, motorna GL Pro, ngalendang etas leutik, bari aya catatan nomor rumah 43, angsuran bulan ini belum dibayar. Ngarasan teu mudah-mudahan wih kumaha cenah ka haji jam mobil urang mah kagok ya, lanjutkan. Motor urang kagok, lanjutkan. Nyen sanggeusna beres ulah deui, ulah dibere doina ulah deui engkena lamun ulah deui eta geus napi jadina isbat seperti dikir urang la ilaha napi hula terus manfi terus aya mus isbat sareng mus jadi ulah top ulah deui mah ulah jadi nuntos nu boga cicilan rumah nuntos supaya urang ke maut husnul khotimah. Insya Allah, urang doakan mudah-mudahan semua yang hadir di sini bebas hutang, lunas hutang, tidak punya hutang, apalagi hutang riba. Semoga para pelaku riba angkat kaki dari desa ini. Walaupun masih ada cicilannya dia lupa, tidak nagih-nagih lagi. Setuju? Mantap itu namanya. Di antaranya itu sangat setuju sekali. Kembali kepada dikir lis suluk. Dikir lis suluk itu ini tadi kata saya bilang perangsang buat para ustadz muda, perangsang buat santri-santri muda, perangsang buat ajengan-ajengan muda. Lihatlah di sekitar kita. Di sekitar kita lihatlah. Masih ada nggak orang tua? Orang tua kiai tua, kiai sepuh ada nggak di sekitar kita? Masih ada nggak? Ada juga, cuma lihat saya aja udah dianggap tua, masya Allah. Urang sok kadang-kadang sedih, lamun di hadiran di model kieu, lantaran sok disebut-sebut orang tua kami. Jadi sedih rasanya lamun geus disebut tua eta. Gitu. Gitu. Jadi hayang nama disebut generasi muda. Kelar semangat gitu. Ya, baldatun toyibah warabun gopur, mana mungkin. Bagaimana ini solusinya? 1. Ramaikan pengajian. 2. Ramaikan berjamaah. 3. Yang hadir di sini, mari kita niati sama-sama. Rumah kita niati jadi pesantren masing-masing. Pernah enggak disampaikan oleh mubalik hal ini? Pernah enggak? Belum pernah. Karena ajenganana sibuk. Ceramah, balik capek, salat subuh terserah ayah ustad. Bener tuh? Nah, sebabnya lantaran kealaman ku kami. Iya enggeus sisa-sisa Pak.
Umur saya 51 tahun. Tah, lamun orang ngomong 51 tahun, aya nu ngalem. Cenah ka haji katempona masih 35 tahun. Eta semangat bener. Itu. Dulu saya pulang dari Mekah umur 27 tahun. Saya juga pernah punya kebanggaan. Ketika saya memang datang dari Mekah, istiqomah di rumah, saya nggak ngalami disebut ustadz. Dari mulai orang kecil sampai pejabat tinggi nyebut saya kiai. Nggak tahu apa itu sebabnya. Sebab pertama kali saya dibikinkan KTP di kecamatan, dulu saya kurus Pak, kurus banget ya, kurus banget, jenggot panjang, mata celong, make udeng, tarang botak. Eta dina nyiin KTP, didinya pekerjaannya adalah pendeta. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Urang kiai, boro-boro kok mau pendeta kiai ting disebutna pendeta. Akhirnya orang teangkeun, "Mang, iya lain pendeta saya mah." Teangkeun ke kecamatan, "Mana cenah ieuna datana?" Saya tunjukkan datanya. Kebetulan sedikit di antaranya memberikan klarifikasi. Dulu panggilan saya nama panjang Baisuki Rahmat, panggilannya Haji Uki. Kebetulan ketika saya di Mekah belajar sama para guru-guru tahadusan binikmat, di antara guru saya adalah Said Muhammad Al-Maliki. Di antara guru saya adalah Syekh Abdul Karim Al-Banjari. Di antara guru saya Cikadun adalah Abu Yadaman Huri. Nggak lama saya di Mekah, hanya 7 tahun. Cukup lumayan, gang-gang kecil juga tahu. Makanya kalau sekarang berangkat ke Mekah, saya seolah-olah pulang ke kampung halaman. Nggak ada resah, nggak ada gelisah, tetapi tenang. Asana betah jasa orang hirup di Mekah. Nu menta duit. Pamajikan, anak, kan itu asal betah. Di samping tuh aya nu menta duit, eta duit cintrojol beneran unggal poenan. Ngajak jamaah, ya sih, ta'al. Kata saya sama supir besi. Isbi ya walad. Dia bilang begitu. Ada apa kamu nak? Ba'da zuhur fi jamaah sawi umrah tanaim. Bahasa Arab lembur mah Pak lain. Ba'da zuhri yadhabu jama'atul umrah ila tanaim. Untuk itu bahasa Arab lembur mah. Ya Syekh, ba'den. Insyaallah ba'da zuhur fi jamaah sawi umrah fi tanaim. Lalu kampulus. Kalau kita nanya dengan bahasa Arab kan, kam kimatu hada. Kampulus. Dia bilang, halas, mia real. Sedangkan saya dari jamaah itu 200 real. Dia bilang cuma minta 100 real. Itu sudah 100 real buat kita. Berapa 100 real? 500 ribu. Gitu doang. Kemudian kita ditambah basis. Oh hari itu ke haji di Mekah, nak itu tukang nyalo. Bari sembarian. Hari hirup mah pada akhirnya mah kembali kepada kulun muyassarun lima huliko lahu. Betul. Urang mondok saumur-umur balik ke imah mah jadi tukang gergaji. Betul. Urang sekolah sampai perguruan tinggi celok balik ke imah mah jadi ajengan jika ajengan mumu. Masya Allah, tabarakallah. Luar biasa, lain biasa di luar. Itu. Luar biasa diantaranya. Kenapa dia itu memilih jadi ajengan? Karena dia melihat saya nggak kerja, nggak apa, pulangnya bawa mobil. Karena saya nggak pernah minta doa kepada Allah, ya Allah saya minta duit untuk beli mobil. Enggak, saya langsung aja, ya Allah saya minta mobil. Jadi kalau minta duit saya nanti ngitungnya juga, kalau melihat banyak juga sayang. Kalau ya Allah saya minta mobil, nanti ada. Pengennya apa? CR-V Turbo 2020. Masya Allah. Minta lagi apa lagi? Fortuner 2020. Itu. Ulah moga-moga la'ala fi qouli ta'ala litawaku. Betul? Benar? Dina amil, dina jurmiyah. Wala'ala fi qoulihi ta'ala litawakkuil. Lain litaroji, lain moga-moga. Ulah moga-moga dipanjangkan umurna. Yakin panjang umur. Tah eta. Terus kasaya orang minta.
ulah ka asma, ulah ka Allah, kasa kadat al musama bi ismillahi ta'ala. Mentana kadat. Di mana dat? Teangan riado cek abuya lamun kapanggih dat Allah eta di dariadoh 20 tahun eta ngaranna lalaki. Karak dikir 2 poe tu kapanggih Allah geus eureun. Ngawiri 2 ki cek ustad 25 kali sapeuting geus hatam saminggu. Tas ngawiri 2 ki lain tambah beunghar tambah susah. Gila ya ustad. Jigana salah ilmu tah etah padahal dina makom torikoh khususan dina torikot burhaniyah Imam Ghazali pertama itu ada takholi. Apa takholi? Pembersihan diri. Makanya dina tingkatan suluk walaupun torekat qadiriyah naksabandia eta di mana urang arek ijazah torekat eta pertama datang ka guru heula datang ka urang sanggeusna datang ka urang eta urang tah puasa heula 40 hiji poe bari tu ngadahar anu bernyawa. Tadi urang keur ijazah kumaha urang keur ijazah kamari langsung dipere bae langsung. Nah eta menandakan memang guru urang sayang lantaran sorangan eta tacan bisa. Ngan urang kadang-kadang ahli torekat ya urang. Kadang-kadang kitu urang. Urang ahli torekat. Urang ahli torekat. Kadang-kadang seperti itu. Tetapi kenyataannya dari awal saja ketika kita diberi ijazah oleh guru ujuk-ujuk punten abah abdi hoyong di aku murid arek naon jang hoyong ijazah torekat dicandakeun diantara nabukuna talkin langsung puting na ngawirid tadina puasan teu arek ijazah puasan teu ieu dina tingkatan suluk Pak berarti urang tacan naik karena tingkatan suluk. Selama puasa setiap malam mandi besar. Walaupun yang belum punya istri dan yang punya istri jangan coba-coba menyentuh istri selama 41 hari. Hantam dia. Bujangan lamun tu sare jeung awewe sudah biasa. Untuk ngagondok. Nu boga pamajikan. Biasana peperende komo musim hujan kieu 40 poe jangankan 40 he 10 poe tu deket jeung pamajikan eta geus gelisah lieur beungeutna gunduk jerawat pada nyebrot bener tuh tah eta didinya kabuktian bahwa orang ya can nyampe karena tingkatan suluk. Benar. Anu kadua diantarana saparantosna beres 41 hari itu barulah diberi wiridan itu. Barangkali kalau sekarang di Kimu Pasir ya ada sebuah ritual dulu harus puasa di Kimu Pasir sekarang itu 11 hari di Kimu Pasir dan puasanya itu unik sekali nggak makan nasi nggak makan apa cuma makannya itu singkong mentah juga sepotong minumnya itu 3 teguk air mentah. Alhamdulillah seueur santri ti abi sok pamitan bari ka mana babade mondok ka Kimu Pasir mangga didoakeun ku abdi munang 7 poe balik kunaon marurak cenah buuk kunaon atuh panas coba bebayangkeun teu daek kayaknya bayangkeun susah gitu dahar buka jeung sepotong dangder atah ditambah nginum 3 teguk cai atah itu pun dibagi 2 kalau bukannya singkong nanti sahurnya cai kalau bukannya cai nanti bukannya singkong kuat untuk kira-kira wahai hadirin kuat untuk kira-kira itu kuat diantaranya itu jadi orang kembali ke suluk-suluk itu memang berat kan? Yang lebih berat lagi bagi masyarakat umum makanya tidak masuk dalam ranah ini masyarakat umum ini masyarakatnya para ajengan muda para asatid anu gua ragah di mana malam minggu eta sok amprokna perwisna arek kaserang pada gitu bari lumpang mobilna bari handphone jalan di mana ya orang kopdar rest area baik rest area mana bogeg
kumaha tidak kabongkar jeung urang sok ngaliwat ngan urang arek maturan geus isin gitu. Pertama isina urang boga jenggot. Eta urang kelebihan diantar bapak-bapak ya saat ieu kun ngan ukur ku jenggot hungkul barang. Ngan ukur ku jenggot gitu. Batur ga minder bae bari saselaman eta bari cenah jenggot cenah. Itu artinya mah ulah pakai jenggotan sih bat urang nongkrongna baturan gitu. Gitu diantarna. Ya, suluk itu ijazah, silsilah. Tadi proses yang di depan itu di muka itu, selanjutnya itu adalah kita itu bisa ngaji, bisa baca kitab, bisa ngaji intinya Pak. Kalau bisa baca kitab, mungkin orang bisa maca coretan. Benar? Hari bisa ngaji mah hese, bisa ngaji. Karena cek abuya sepuh ngaji itu hese, nu babari mah jadi kiai. Bener tuh? Ngaji itu hese. Bahkan sampai diterangkan ngaji pikih tuh kapanggih, ngaji sorok tuh kagarap, ngaji nahu tuh timu, ngaji tasawuf tuh sanggup. Betul? Urang ngaji pikih, tuntas pikih kita? Tidak. Jangankan kita madzhabul arba'ah, madzhab Syafi'i saja dengan puru kaidah puru iyahnya kita tidak nyampe, tidak selesai. Apalagi madzhabul arba'ah di antaranya kita tidak sanggup. Apalagi kita ngaji tafsir, ngaji Quran. Nah, Quran di antara ilmu yang harus kita kuasai itu adalah Quran wa ulumihi, hadis wa ulumihi, fikih wa ulumihi, tauhid wa ulumihi, tasawuf wa ulumihi, thariqah wa ulumihi. Ya ulumna ieu nu luar biasa mah. Quran wa ulumihi. Ilmuna eta timulai maca Quran supaya bener eta pertama ngaji tajwid. Bener. Terutama tajwidna eta urusan panjang pondok. Lantaran lamun urang maca Quran panjang pondokna tuh bener jika urang jalan di tanah anu ledok. Palebah ngangkat untuk kaangkat malah ngagablek. Contoh Bismillahirrahmanirrahim. Itu lantaran panjang pendeknya tidak ada. Dan itu terbukti sama orang tua dulu. Kita pernah mendengar, sampai sekarang saya masih mendengar bacaan orang tua seperti itu. Tapi saya ogah membenarkannya, takut kesinggung. Kalau kesinggung dia sakit hati, nanti saya apa jadinya? Kan itu. Benar tuh? Di antara neta. Tajwid. Pokok pertama, nahu. Baca Quran harus bisa nahu. Karena di sana ada wakof dan tidak. Di mana kalam itu sudah tam, disitulah wakof tam. Di mana kalam itu belum tam, itu masih jaid. Di mana kalam itu kalimatnya tidak sempurna, itu wakof kobi. Bener tuh? Ta eta. Tab Quran wa ulumihi. Tacan deui mustalahat tafsirna, qawaid tafsirna, asma rijal mufassirina. Tacan deui di antarana naon? Wajah-wajah qiraatna anu tadi eta disebutkeun. Matak inilah keterbatasan kita sebagai manusia. Tetapi kita juga jangan kecil hati. Kendati pun ngaji itu sulit, kita jangan pernah menyerah. Karena ngaji dari mulai lahir sampai mati. Sok aya, pengajian aya di majelis taklim aya. Lamun masyarakat diajak ngaji ke majelis urang teu daek, nyin jadwal, teangkeun masjidna. Teangkeun masjidna. Ieu bagian daripada pengabdian urang. Anu tadi supaya urang ulah rasa jadi kiai bae. Urang boga majelis, masyarakat datang ke urang arek ngaji. Eta. Teangkeun para ustad. Teangkeun ka masjidna. Hugo harewa keun bae. Hewa oge, calikan bae. Dilawan. Balas dendam terbaik itu adalah kita melakukan hal yang terbaik agar dia semakin sadar. Betul? Tapi orang kadang-kadang lamun orang aya saingan, aya anu hewa eta kadang-kadang masa bodoh amat lah, saya amat ngurusan masyarakat. Apalagi biasanya habis pasca politik pilihan kepala desa. Ini bergelombang-gelombang. Ini berpecah-pecah. Padahal awalnya kita komitmen berani maju jadi calon. Tetapi ketika kita kalah, tidak berani menghadapi kenyataan. Betul? Betul. Jantan dong. Allah mencintai mukmin yang kuat. Betul. Kalau kita menghadapi hal situasi seperti ini akhirnya masa bodoh amat.
nu daek syukur, nu terima kasih ke aing. Aing unggal poe ngajar ngaji dan segala macam. Pada akhirnya aing dikecewakan karena calon orang eleh. Betul? Berarti niat ngajar ngaji orang eta aya gorod. Di mana aya gorod selain Allah? Eta ngaranna syirik. Eta ngaranna mus. Hantem dia. Karasan teu. Aya urang aji bareng-bareng. Urang boga pangeran Allah. Tapi urang tidak terima dengan keputusan Allah. Lalu urang mau minta keputusan siapa? Mau minta keputusan siapa? Bukankah di dalam hadis qudsi, malam yardo bi qadai, walam yaskur bi na'mai, walam yasbur bi balai. Fal yahruj robban siwai. Fal yatlub robban siwai wal yahruj mim baini samai war ardi. Ari dia tuh daek. Contoh skala besar nih, skala besar Indonesia, skala besar Indonesia. Saat ini jujur kita semua tidak menerima, tidak mengakui kepemimpinan yang terpilih saat ini. Ayo jujur, benar tuh? Sadar tuh? Tadi orang dititah panitiana 2 jam. Terus sadar tuh bahwa pemimpin yang sekarang itu dijadikan oleh Allah. Sadar tuh? Sadar tuh? Ayat-ayat nanti. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man wa tanzi'ul mulka mimman wa tu'izzu wa tudhillu biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Bener tuh? Bener tuh? Bener tuh? Ari keur ngaji mah kos jelema bener dia. Tah eta. Pan ieu mah geus terjadi, Pak. Betul tuh? Kecuali dulu waktu perjuangan. Waktu perjuangan, waktu kita membela agar pemimpin kita yang adil dan amanah. Betul? Sekarang sudah terjadi, mau jadi apa sekarang? Kenyataannya, apa kita semakin maju? Apa kita semakin makmur? Apa kita semakin sejahtera dengan adanya kita menentang arus yang begitu deras? Betul nggak? Sing saradar ayeuna orang kembali kepada la ilaha illallah, kullu syai'in biqada'in wa qadar. Segala sesuatu sudah ditetapkan di dalam qada di Lauh Mahfuz dan qadar kejadiannya di muka bumi ini. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang selalu diberikan hidayah dan ditambah hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu menerima apa keputusan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan moto dan apa visi dan misi kita, moto kita saat ini, yaitu diantaranya kita manut kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Dengan adanya kita mengadakan hal ini, pada dasarnya kita juga manut kepada ajaran Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, insya Allah. Masih boleh nambah? Entoslah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek